Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat walafiat semua. Sekarang kita tahu masih ada pandemi virus COVID, agar kita menjaga prokes ya, protokol kesehatan supaya kita terjaga dari virus tersebut, baik diri kita maupun keluarga kita dan juga buat lingkungan kita sekitar. Nah, malam ini kita undang Pak Profesor ya, saya nggak berani tulis Pak Profesor Dr. Badrul Mustafa Kemal DEA ya. Ini relevansinya dengan terkini adalah gempa Pasaman. Nah, kita sekarang ini ada isu seperti itu. Nah, dan momen ini kita manfaatkan untuk meningkatkan awareness dari maupun di seluruh Indonesia secara umum ya. Jadi kita undang Bapak Pak Badrul supaya kita bisa memahami lebih baik tentang gempa dan cara penanganan gempa supaya efeknya tidak terlalu merusak terhadap manusia dan juga terhadap fasilitas gitu ya. Sebelum kita mulai, kita ini karena acaranya perdana Pak Badrul, kita persilahkan ke Pak Uda Muhdian Muklis untuk menyampaikan acara pembukaan kita agak barang 2 menit. Pak Uda Muhdian. Oke, siap. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Emil. Selamat malam. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmatnya, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan di pandemi yang ini Omikron ini lumayan signifikan juga penyebarannya. Kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam tentu saja kita semua di sini mendapat syafaatnya, mana kita menjadi kaum yang terpelajar. Oke, saya tidak panjang ya, Pak Badrul, izin sebentar. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf Ketua Umum Katua Uda Yosviandri, beliau berhalangan hadir pada malam hari ini dan menyampaikan salam kepada Pak Badrul, kepada eksponen Katua dan seluruh pengurus DPP Katua. Kemudian yang kedua tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih kepada salah satu bidang ya di kepengurusan Katua, yaitu Katua Institute. Dengan perdana nih kita create satu webinar yang memang sangat penting ya, informasi terkini ini sangat penting gitu. Dan acara ini perdana dan paralel juga kita sedang menyiapkan persiapan untuk KLB terkait ADRT. Teman-teman dari Katua Institute memang sedang prepare dan juga program-program lainnya. Mudah-mudahan ini berguna dan setuju dengan yang disampaikan oleh Emil. Kita harus on time ya, kemudian selesai juga tepat waktu sehingga memang berlangsung secara efisien dan efektif. Itu ya Emil ya, setuju. Salut dulu untuk Katua Institute. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu dan silaturahmi kita selalu terjaga. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Udaan. Terima kasih. Insya Allah acara kita ini yang perdana dan ada acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan di Katua Institute ini ya. Oke. Sedikit saya sampaikan dulu acara kita. Ini profil Pak Badrul ya. Ini kita sebenarnya sudah tahu kalau kita kuliah di Andalas ya, pasti sudah tahu. Cuma saya baca sedikit. Pak Badrul, Pak Dr. Insinyur Badrul Mustafa Kemal, MS DEA, lahir tahun 56. Beliau merupakan lulusan geologi dan geofisika dan meteorologi Institut Teknologi Bandung di tahun 84 ya.
Kemudian beliau melanjutkan magister dan doktor di Prancis. Doktoralnya di Universitas Pierre et Marie Curie. Benar Pak Badrul? Pierre Marie Curie itu ya. Marie Curie. Iya. Oke, Pak Badrul. Ini kan kita sekarang lagi viral ya, ada bencana kita di Pasaman kemarin, dan mungkin ini bukan bencana yang terakhir ya, cuma mungkin ada terus tiap tahun mungkin ya. Nah, kita sebagai masyarakat ya, orang yang hidup di Ring of Fire dari ujung Sumatera sampai ujung yang bagian selatan sampai ke Maluku sana, kita hidup di situ. Jadi kita perlu memahami tentang gempa ini supaya kita menjadi habit kita ya, jadi habit kita, dan kita bisa sampaikan ke adik-adik, keluarga gitu, gimana gempa itu seperti apa gitu ya, kemudian penanganannya seperti apa, action apa yang perlu kita lakukan supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya tersebut. Baik, Pak Badrul, silakan Pak, bisa dijelaskan tentang gempa Pak Badrul pada teman-teman. Pak Badrul. Baik, gempa itu adalah pelepasan energi di kulit bumi akibat adanya akumulasi di kulit bumi tersebut. Yeah. Nah, kenapa ada akumulasi energi? Karena ada pergerakan di kulit bumi, ya. Nah, dan gempa yang terjadi akibat pergerakan di kulit bumi itu disebut dengan gempa tektonik. Nah, ada gempa lain namanya gempa vulkanik. Nah, kalau gempa vulkanik itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas magma ya. Nah, tetapi gempa vulkanik itu tidak berbahaya ya. Dia hanya dirasakan oleh orang yang berada di sekitar gunung api aktif ya. Dan gempa vulkanik itu merupakan pertanda sebuah gunung api aktif meningkat aktivitasnya. Ya. Nah, kita mungkin akan fokus kepada gempa tektonik ya. Kan bahwa gempa vulkanik itu tidak berbahaya ya. Nah, gempa tektonik itu di Sumatera Barat ada dua mekanisme. Yang pertama akibat tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia ya. Jadi lempeng Indo-Australia ya, itu ketika bertumbukan dengan lempeng Eurasia, yang mana lempeng Indo-Australia ini rapat masanya lebih besar, kemudian dia menunjam ke bawah ya, menunjam ke bawah terus ke bawah. Nah dari situ terakumulasilah energi dari pergesekan dua massa batuan tadi ya. Nah, Sumatera itu adalah bagian dari lempeng Eurasia ya. Jadi Eropa dan Asia itu secara besarnya itu adalah satu lempeng besar. Nah, sementara lempeng Indo-Australia adalah lempeng dari India, Australia dan Papua, itu satu lempeng. Jadi Indonesia ini kecuali Papua itu adalah Eurasia, bagian dari Eurasia. Nah, akibat dari dorongan lempeng Indo-Australia tadi yang menunjam ya, mulai dari di depan pulau-pulau yang di depan Sumatera ya. Nah, di latar belakang foto saya, gambar saya itu kan terlihat itu ya, Sumatera dengan pulau-pulau Simelu, Pulau Nias, Mentawai dan Enggano ya. Nah, lalu ada garis kuning yang di bawah itu garis kuning batas lempeng. Ada lagi garis kuning yang di darat, nah itu patahan semangko namanya. Nah, jadi
tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia yang menunjam di bawah pulau-pulau tadi, terus ke bawah Sumatera, terus ke bawah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, terus ke bawah Kalimantan, ya. Nah, seperti itu bentuknya. Lalu melahirkan megatrust, ya, megatrust. Nah, megatrust yang di depan Sumatera itu memiliki beberapa segmen pula. Ada segmen Simelu di Aceh, kemudian segmen Nias di Sumatera Utara, dan segmen Siburut dan segmen Sipurapagai di Mentawai di Sumatera Barat, ya. Kemudian segmen Enggano. Nah, kemudian itu satu mekanisme pertama. Mekanisme kedua, ya, di daratan terbentuk patahan besar, patahan panjang, ya, yang disebut, ya, Great Sumatran Fault, ya, atau sesar Sumatera. Namanya adalah sesar Semangku, ya, yang di dalam gambar Sumatera itu kan ada garis kuning, ya, itu kira-kira berlempet dengan Bukit Barisan. Itulah yang disebut dengan sesar Semangku, ya, pergerakan datar, ya. Nah, itu menimbulkan gempa, ya. Nah, jadi di Sumatera, ya, sekali lagi kesimpulannya ada dua sumber gempa. Yang pertama itu adalah dari megatrust Mentawai, dari megatrust yang di Sumatera Barat, megatrust Mentawai, dua segmen pula. Nah, kemudian di darat sesar Semangku, yang tentunya sesar Semangku ini melewati Sumatera Barat, ya. Salah satu segmennya adalah segmen Sumpur yang hari Jumat yang lalu muncul gempanya di Pasaman. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, oke, Pak Badrul. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat historinya, ya, sejarahnya gempa di Sumatera Barat. Kemarin yang tanggal 25 Februari 2022 itu salah satu gempa yang terbaru, ya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya dari catatan yang saya searching di internet, ya. Searching di internet. Tahun 1797 itu sudah ada gempa yang sangat besar. 8,4 skala Richter. Tahun berapa? Tahun 1797. Ya. 8,4 skala Richter, dan itu terjadi tsunami. Nah, gimana Pak? Apakah ada kemungkinan gempa sebesar itu lagi nggak, dan potensi tsunami di Sumatera Barat gitu, Pak? Nah, yang disebutkan tahun 1797 itu adalah gempa di megatrust Mentawai, ya, subduksi, bukan di darat, ya. Nah, karena lempeng Indo-Australia terus bergerak dengan kecepatan antara 6 sampai 7 cm per tahun, ya, tentu terakumulasi terus energi, ya. Ketika akumulasi energinya mencapai puncak, maka patah dia di dalam atmosfer itu, kemudian timbullah gempa, ya kan. Nah, setelah gempa terjadi, lepas energinya, ya, energinya kemudian terkumpul lagi, ya. Nah, dari penelitian bersama yang dilakukan oleh LIPI dan Caltech, ya, Amerika, Caltech, California Institute of Technology, ya, yang meneliti tumbuh dan matinya karang di sekitar pulau-pulau mulai dari Simelu, ya, sampai Pagai, ya, Pagai Selatan. Nah, diketahuilah periode ulang gempa-gempa tersebut. Nah, jadi seperti yang disebutkan tadi, tahun 1797, ya, terjadi gempa 8,4, ya. Ada juga literatur yang menyebutkan lebih dari 8,4, ya. Itu di segmen Siburut, ya. Tentu, ya, dari hasil penelitian bersama LIPI dengan Caltech tadi, ya, periode ulangnya 200-an tahun, maka itu akan terulang. Nah, kita berbicara secara saintifik, ya. Secara saintifik, gempa itu akan terus berulang, ya, karena energi terus terakumulasi, ya. Tentu energi yang terakumulasi ini akan lepas, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah akan terulang, ya? Secara saintifik tentu terulang.
tapi bagaimana bentuk pengulangannya, itu nanti ya akan kita lihat nanti ya. Ada uraiannya ya. Ya. Oke, Pak Badrul, terima kasih Pak Badrul. Ini kemungkinan ada kemungkinan terjadi berulang gempa besar seperti itu ya. Itu yang saya tangkap tadi ya. Sebesar 8,4 skala Richter. Ya, bisa lebih. Ya. Iya. Kalau kemungkinan terulang itu probabilitasnya berapa tahun Pak Badrul yang sebesar itu? Nah, ini yang kita sebut megatrust itu Pak Badrul. Megatrust. Oh, ya. Jadi ya megatrust itu kan yaitu patahan sesar naik ya, dan juga sesar sungkup ya, yang dimulai dari Aceh ya sampai ke Lampung, terus ke selatan Jawa, sampai terus ke Nusa Tenggara dan Maluku, Laut Banda, sampai ke situ ya. Nah, itu megatrust. Nah, megatrust di depan Sumatera itu kan tadi disebutkan ada segmen Simelu, ada segmen Nias ya. Di Mentawai ada 2 segmen ya megatrustnya, yaitu segmen Siberut dan segmen Sipora Pagai. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ya tadi disebutkan bahwa hasil penelitian dari tumbuh dan matinya karang di sekitar pulau ya, itu diketahuilah bahwa periode ulangnya itu 200-an tahun. 200-an tahun ini artinya terus-menerusnya banyak ya. 200 sampai 300 tahun lah katakan begitu ya. Nah, tadi 1797 di Siberut ya. 8,4 atau lebih katakanlah begitu ya. Artinya sejak tahun 1997 kira-kira itu sudah bisa keluar gempanya. Nah, ternyata sampai sekarang dari hasil hasil gempa-gempa yang terjadi ya, sejak katakanlah 2005 ya. Nah, 10 April 2005 artinya beberapa hari setelah gempa Nias. Gempa Nias itu 28 Maret 2005 ya. Itu terjadi gempa itu 6,7. Lalu ditambah dengan gempa-gempa lain ya, termasuk barangkali gempa 30 September 2009 itu menurut saya adalah masih bagian dari segmen Siberut, bagian pinggirnya ya kan. Nah, itu dengan 7,6 ya, paling banyak sepertiga baru energi yang tersimpan di situ keluar. Artinya masih ada 2/3 lagi ya. Sampai kapan ini? Ya kira-kira kalau hitungannya ya mungkin sampai 50 tahun ke depan masih mungkin terjadi. Artinya sejak tahun 1997 itu sudah bisa keluar ya. Nah, lalu ternyata sampai sekarang belum keluar kan? Nanti malam bisa keluar, besok pagi bisa keluar, 2 tahun lagi bisa keluar, 10 tahun lagi bisa keluar, sampai kira-kira 50 tahun lagi ya kan? Iya. Baik, artinya tadi di Pak Badrul sampaikan bahwasanya kemungkinan gempa besar itu 200 tahun ya Pak Badrul ya? Ya, yang di segmen Siberut dan Sipora Pagai ya, dan semua segmen berbeda-beda ya. Ya. Jadi ada baru sepertiga ya energi yang baru dirilis oleh segmen tersebut ya Pak Badrul. Ya. Iya. Jadi jika 2/3 itu lepas energinya, ada kemungkinan yang besar ya 8,4 itu ya. Bisa 8,4, 8,5 ya kan? Ya. Bisa belah lebih ya kan? Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ya, dari 1797 sampai sekarang sudah lebih 200 tahun ya Pak Badrul ya? Lebih dari 200 tahun. Berarti berapa ya? Ya 220 tahun lah kira-kira ya. Ya kira-kira 50 tahun lagi masih mungkin keluar. Ya. Iya. Gitu. Baik Pak Badrul. Ini kalau kita bicara tentang tadi 1797 itu ada kejadian tsunami. Nah, dari
ini ada kemungkinan tsunami juga ya Pak Badrul ya jika gempanya dangkal gitu ya. Gimana Pak Badrul? Nah, jadi apa akumulasi energi yang terjadi ya di akibat subduksi tadi itu akan menghasilkan gempa. Gempa itu adalah pelepasan energi ya. Nah, tetapi apakah akan timbul tsunami atau tidak itu sangat bergantung kepada epicentrum gempa tersebut. Epicentrum gempa adalah titik di pusat gempa ditarik ke permukaan bumi ya. Itu namanya epicentrum. Nah, permukaan bumi itu kan ada yang di darat, ada yang di dasar laut ya. Nah, jadi untuk munculnya tsunami ada 4 kondisi yang keempat-empatnya harus hadir sekaligus. Satu saja tidak hadir dari 4 kondisi itu, maka tsunami tidak akan terjadi. Nah, apa yang 4 itu? Yang pertama, epicentrumnya di dasar laut. Ya, jadi misalnya ya di depan Mentawai ke arah laut itu dasar laut ya. Nah, atau di selat itu dasar laut juga. Nah, tapi apakah di selat akan terjadi? Nanti kita lihat ya kan. Itu kan kondisi pertama. Kondisi kedua, kekuatan gempa yang menimbulkan tsunami umumnya ya kebanyakan yang kekuatannya 7 ke atas. Magnitudonya 7 ke atas. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, kedalaman pusat gempa ya dari tsunami yang pernah terjadi itu 30 km ke bawah ya. Jadi artinya gempanya sangat dangkal. Nah, karena ada 3 penggolongan kedalaman gempa. Gempa dangkal itu adalah gempa yang kedalamannya sampai 60 km. Jadi 60 km saja itu dangkal. 58, 59 itu dangkal. Nah, tetapi kedalaman gempa yang menimbulkan tsunami pada umumnya ya di bawah 30 km. Jadi bukan dangkal lagi, tapi sangat dangkal. Itu kondisi ketiga. Nah, kondisi keempat yaitu terjadi dislokasi atau pergerakan batuan secara vertikal. Nah, pergerakan secara vertikal itu dimungkinkan yaitu tempatnya di megatrust, yaitu sesar naik tadi ya. Nah, yang mana sesar naik itu atau yang mana megatrust itu? Nah, megatrust itu kira-kira ya sisi timur dari Kepulauan Mentawai sampai ke Trench atau sampai ke Palung ya. Nah, jadi itulah 4 kondisi yang bisa menimbulkan tsunami. Keempat-empatnya harus hadir sekaligus. Satu saja kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi tsunami. Nah, ambil contoh, misalnya di selat, ya di selat. Nah, di selat itu peluang untuk terjadi tsunami dari sebuah gempa, walaupun epicentrumnya di dasar laut, itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena di selat itu kedalaman pusat gempa itu sudah lebih dari 30 km. Ya, itu satu. Nah, yang kedua itu tidak di megatrust. Ya, di situ tidak ada patahan-patahan naik di situ. Ya, nah, walaupun di situ misalnya terjadi gempa kekuatannya 7 ke atas, 8 sekalipun ya, maka tidak akan terjadi tsunami karena ada 2 syarat atau 2 kondisi yang tidak terpenuhi. Contoh bisa kita lihat gempa 30 September 2009. Nah, di mana epicentrumnya? Itu kira-kira di selat ya, kira-kira 60 km di depan Kota Padang dan di depan Kota Pariaman ya. 7,6 ya. Dari segi kekuatan sudah memenuhi syarat. Ya. Nah, dia di dasar laut epicentrumnya. Nah, tetapi ya kedalaman pusat gempanya sekitar 70 km. Ya. Nah, sehingga nggak terjadi kan tsunami. Gempanya keras ya. Dan karena dekat dengan Kota Padang, Kota Pariaman, maka
intensitas yang terasa di Padang, Pariaman dan sekitarnya itu besar, antara 7 sampai 8 mmi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apakah akan timbul tsunami dari pengulangan gempa ya? Nah, belum tentu ya. Harus ada 4 kondisi tadi ya. Nah, jadi ketika tahun 1797 terjadi gempa 8,4 atau lebih misalnya ya, dan ketika itu diikuti oleh tsunami ya, pengulangannya nanti ya entah kapan ya, mungkin sampai 20 tahun lagi misalnya, 30 tahun lagi, itu belum tentu juga terjadi tsunami ya. Gempanya terulang tapi tsunami-nya belum tentu gitu. Ya, baik Pak Badrul. Terima kasih sekali penjelasan Pak Badrul mengenai potensi terjadinya 4 syarat yang harus terpenuhi jika akan terjadi tsunami gitu ya. Ini berdasarkan data juga yang saya searching di internet Pak Badrul, tahun 1904 juga terjadi tsunami di pantai Sisri, Sori. Ini baru berapa tahun ini Pak? Baru 113 tahun baru Pak ini. Ya, tapi dia nggak besar gitu ya. Tapi rasanya itu bukan dari Megatrust Mentawai. Bukan dari Megatrust Mentawai. Saya juga belum membaca detail, belum membaca literatur tentang yang disebutkan tadi ya. Yang jangan itu adalah dampak dari tsunami yang terjadi di Semeru ya, karena di Semeru sekitar 1904 atau 1907 saya lupa ya, sekitar tahun itu terjadi tsunami ya, sehingga dari literatur diketahui bahwa periode ulang gempa di segmen Semeru itu sekitar 100 tahun. Iya. Baik. Periode ulang ya, di segmen Nias itu kira-kira 150 tahun. Karena sebelum 2005 ya, kan tanggal 28 Maret 2005 kan terjadi gempa di Nias dengan kekuatan dahsyat 8,7 ya. Sebelumnya tahun 1861 terjadi gempa dan terjadi tsunami. Pengulangannya tanggal 28 Maret 2005 tidak terjadi tsunami. Ya. Hanya kecil itu karena terguncang saja. Ya. Kenapa begitu? Yang di Nias itu karena episentrumnya persis di darat, di sekitar kota Gunung Sitoli di Pulau Nias. Nah, itu. Baik. Jadi pengulangan tsunami belum tentu terjadi. Ya. Pak Badrul, ini kita sebagai anak teknik ya. Jadi kan semua harus terukur ya Pak Badrul ya. Jadi kita nggak termakan isu propaganda beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pak, kan kadang-kadang kita dengar, dalam waktu dekat terjadi gempa, tsunami gitu ya. Jadi orang pada panik gitu Pak Badrul. Nah, kira-kira Pak Badrul untuk dalam waktu dekat ini atau dalam 50 tahun atau 100 tahun ke depan, bisa nggak diestimasi potensi yang kemungkinan terjadi tsunami atau gempa yang paling besar gitu Pak Badrul? Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa kita tidak bisa memprediksi ya, tapi orang sudah melakukan penelitian, lalu muncullah periode ulang gempa ya. Kalau di Megatrust Mentawai itu kan 200-an tahun sekali ya. Nah, kapan persisnya kita tidak tahu ya kan. Nah, di dalam pertemuan ahli gempa dan tsunami ya, ahli dalam dan luar negeri, tanggal 25 Agustus tahun 2005 yang lalu di Padang ya, berkumpul para pakar ya di seluruh dunia. Nah, salah satu poin dari white paper dari pertemuan tersebut ya, bahwa ya sampai saat ini gempa belum bisa diprediksi
baik dalam hitungan jam, ya, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Ya. Tahun saja tidak bisa ya kan, apalagi jam ya kan, tidak bisa ya kan. Nah, orang hanya bisa ya seperti tadi ya kan. Nah, kalau untuk di darat ya, di darat itu periode ulangnya itu agak pendek ya, ya bisa kurang dari 40 tahun ya, di darat di patahan Semangko tadi ya, dan periode ulangnya agak acak gitu ya, agak acak ya. Nah, jadi dari kita ambil saja dari salah satu poin penting dari white paper dari pertemuan pakar gempa tahun 2005 yang lalu itu ya. Nah, artinya apa? Karena gempa belum sukses diprediksi tadi, baik dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun ya, maka yang bisa kita lakukan adalah mitigasi. Ya, mitigasi. Nah, jadi artinya dari yang ditanyakan tadi ya, kita jangan sampai termakan isu ya, yang tidak ada dasarnya ya kan, itu ya sekali ya kan ya, karena ya kita lihat sajalah Jepang dan Amerika Serikat yang lebih tinggi ilmu pengetahuan dan teknologinya di dalam kegempaan ini, termasuk earthquake engineering misalnya ya. Nah, tetap saja tidak bisa memprediksi, tetap saja setiap gempa selalu saja ada kerugian, ada korban ya kan. Hanya saja ya mereka bisa menekan kerugian lebih baik dibanding kita. Artinya kalau ada gempa yang sama terjadi, kekuatannya sama ya kan, parameter-parameternya sama ya kan, maka kerugian di mereka lebih kecil. Nah, itu saja ya kan. Nah, artinya apa? Kita harus melakukan mitigasi dengan baik gitu. Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Badrul untuk penjelasan mengenai isu-isu yang kadang berkembang, yang kadang juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi tidak ada gempa yang bisa diprediksi pada jam berapa, hari apa, tanggal berapa gitu ya Pak Badrul ya. Orang yang berilmu lah ya kan, ya mahasiswa saja lah ya, harusnya tidak mudah termakan isu ya kan. Ya. Makanya kita undang Pak Badrul di Ketua Institut supaya teman-teman teknik ini bisa menjadi agent dan menjelaskan ke masyarakat bahwasanya begini loh teori tentang gempa yang sudah diteliti oleh para ahli, bahwasanya tidak ada gitu yang bisa tepat memprediksi kapan dan di berapa besar gempanya gitu ya. Jadi saya harap ada yang perlu diingat bahwa ilmuwan tentu terus melakukan penelitian agar suatu saat ya bisa memprediksi gempa lebih baik ya kan. Sehingga kalau bisa memprediksi gempa lebih baik misalnya kan, dalam hitungan katakan sajalah 5 menit, dengan 5 menit orang bisa menyelamatkan diri, bersiap-siap ya kan. Nah, pertama bisa keluar dari gedung, dari bangunan. Karena selama ini yang menimbulkan kerugian itu kan sebetulnya bangunan. Bangunan yang mana? Bangunan yang rubuh, bangunan yang hancur, ya kan? Nah, lalu kenapa ada bangunan hancur? Kenapa ada yang tidak? Nah, itu ada lagi masalahnya kan? Itu terkait dengan masalah bangunan yang memenuhi standar atau tidak, memenuhi peraturan bangunan aman gempa atau tidak. Nah, itu. Jadi ya korban nyawa tadi kebanyakan akibat dari bangunan yang runtuh gitu ya, Pak Badrul ya. Yang jarang sekali ya terjadi gempa ya, terjadi gempa lalu membelah tanah, masuk satu orang, satu kelurahan atau satu kecamatan, bahkan satu kota, lalu tertutup lagi tanah itu kan belum pernah dengar ya kan. Nah, itu yang
yang terdengar dan terlihat ya, apalagi waktu kemarin kebetulan saya ikut berkunjung meninjau ke lapangan gempa yang di Pasaman ya. Salah satu wilayah yang saya kunjungi adalah wilayah yang termasuk parah, yaitu di Kampung Awu, Nagari Siparajo, Kampung Awu, Jorong Siparajo, Nagari Malampah, ya kan. Nah itu saya lihat bangunan yang rubuh itu umumnya bangunan yang tidak memenuhi standar. Ada yang tidak pakai besi, ya terbuat dari bangunan beton ya, tetapi tidak pakai besi. Atau ada yang pakai besi, besinya kecil, terlihat sekali. Nah itu. Nah jadi ya, tapi ada juga bangunan yang hanya rusak sedikit. Nah itu terlihat ya kokoh ya, nampak betul. Nah, jadi selagi bangunan itu memenuhi standar bangunan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR ya, nah, itu insya Allah aman. Baik, terima kasih Pak Badrul. Untuk di Pasaman itu kalau saya baca berita ada semacam likuifaksi gitu Pak Badrul ya, ada tanah yang seperti longsor gitu Pak Badrul, lumpur. Ya. Jadi sebetulnya itu bukan likuifaksi ya. Nah, saya juga sudah melihat laporannya ya, bahwa di situ terjadi longsor, lalu longsoran itu kan di situ ada sungai, masuk ke badan sungai, bercampurlah dengan air yang mengalir, jadi seakan-akan itu likuifaksi. Ya, ternyata itu bukan likuifaksi ya. Nah itu saja. Karena rasa-rasanya tanah di situ tanah yang sudah terkonsolidasi baik ya. Nah, itu tanah yang belum terkonsolidasi baik seperti daerah pantai misalnya, nah, itu memang berpotensi terjadi likuifaksi. Gitu. Ya, seperti di Palu itu Pak ya, Palu dekat pantai ya Pak ya. Ya. Jadi ini Pak yang menjadi tentang teori mungkin bisa teman-teman semua bisa, kalau nggak mengerti yang disampaikan tadi bisa diulang lagi di YouTube ya. Ini kita langsung live ke YouTube dan diupload ke YouTube. Jadi tentang teori gempa ya. Tapi sekarang kita akan berbicara mengenai mitigasi gempa Pak Badrul. Di mitigasi gempa itu ada dua ya gempa ya, secara struktural dan non struktural Pak Badrul. Bisa bantu dijelaskan Pak Badrul untuk yang mitigasi gempa yang ini Pak Badrul? Ya. Jadi mitigasi itu ada dua jenis, yaitu mitigasi struktural atau mitigasi fisik dan mitigasi non struktural. Yeah. Mitigasi struktural atau fisik itu yaitu tentu terkait bangunan antara lain ya. Nah seperti tadi sempat dijelaskan bahwa yang menimbulkan kerugian itu ya, korban jiwa itu adalah bangunan yang rubuh ya. Nah sehingga dengan membuat bangunan yang sesuai dengan aturannya, yaitu peraturan bangunan aman gempa ya, maka kita sudah melakukan mitigasi struktural. Nah, mitigasi struktural yang lain misalnya mitigasi terhadap tsunami misalnya. Nah, strukturalnya bagaimana? Membuat jalur jalan menjauhi pantai ya. Nah, karena tsunami kan dari pantai. Nah, dibuat jalur lurus ya untuk evakuasi vertikal. Nah, lalu untuk evakuasi horizontal. Untuk evakuasi vertikal dibuat di zona merah tsunami itu ya tempat evakuasi sementara. Orang menyebutnya shelter ya, shelter. Tapi sebetulnya shelter itu kurang tepat karena shelter itu lebih tepat untuk hunian sementara sebetulnya ya. Nah, yang tepatnya adalah tempat evakuasi sementara ya, itu dibuat bangunan ya yang memiliki ketinggian yang melebihi run up tsunami ya. Nah, bisa itu seperti tempat evakuasi yang ada di Kota Padang ya,
bangunan, atau bisa juga menara masjid, bisa macam-macam, bisa jembatan jembatannya agak tinggi ya, atau lapangan segala macam. Nah, itu mitigasi struktural untuk tsunami ya. Nah, kemudian mitigasi non struktural ya, itu ada beberapa, antara lain adalah sosialisasi tentang gempa ya, dan bagaimana respons kita ketika terjadi gempa kuat ya. Ketika terjadi gempa kuat, apa yang harus kita lakukan? Tentu itu ada tata caranya ya. Ketika kita berada di lantai 2 sebuah bangunan misalnya, terjadi gempa kuat, apakah kita akan buru-buru ke bawah ya, ke pintu keluar ya, atau loncat lewat jendela atau bagaimana ya kan? Di mana kita berada pada saat gempa kuat itu, nah itu adalah sosialisasi. Berikut juga simulasi ya. Lalu tentunya juga sistem manajemen bencana ya. Nah, itu yang non struktural. Lalu mitigasi ini juga ada 3 tahap ya, yaitu prabencana, saat bencana. Nah, saat bencana ini istilah lainnya adalah tanggap darurat. Apa yang terjadi di pasaman sekarang ini itu mitigasi saat bencana. Dengan kata lain tanggap darurat ya. Artinya 14 hari sejak hari Jumat yang lalu ya. Kemudian mitigasi pasca bencana ya. Di situ ada respon atau trauma healing ya. Nah, ketiga tahapan mitigasi tadi, maka lebih baik ya fokus ya, atau apa istilahnya ya, lebih baik diprioritaskan pada mitigasi prabencana. Artinya ketika misalnya menghadapi gempa tadi, dipastikan bangunan yang ada di suatu wilayah yang terancam gempa itu memenuhi standar bangunan ya. Cuma bangunan-bangunan baru itu tentu terkait dengan izin bangunan ya. Ketika orang mengajukan IMB namanya ya. Nah, dinas yang terkait dalam memberikan perizinan pun haruslah orang-orang yang kompeten yang melihat gambarnya ya kan, disesuaikan ya gambarnya dengan kondisi daerah ya kan. Artinya memenuhi enggak standar bangunan aman gempa ya yang pernah oleh Kementerian PUPR ya kan. Nah, ketika itu dipastikan, lalu bangunan-bangunan yang ada yang dulu sudah ada sebelum gempa, lalu ketika terjadi gempa mungkin ada kerusakan ya kan. Nah, itu harus dilakukan assessment. Ini bangunan ini mungkin bisa kita berikan 3 kategori ya. Kategori misalnya dengan warna lah, merah, kuning atau hijau. Kalau hijau misalnya ini layak ya kan. Nah, kalau kuning harus dilakukan misalnya retrofitting atau renovasi ya, atau rekonstruksi ya. Nah, atau ya merah. Kalau merah harus dihancurkan, berbahaya ya kan. Nah, jadi ketika dengan dilakukannya mitigasi prabencana dengan sebaik-baiknya ya, maka ketika bencana itu terjadi ya, bangunan katakanlah sedikit atau bahkan mungkin tidak ada yang rubuh. Rubuh dan rusak kan berbeda ya. Nah, mungkin dindingnya retak atau katakanlah batanya lepas ya, paling orang ada yang luka ya kan. Tapi tidak rubuh. Rubuh inilah yang memungkinkan orang meninggal ya kan. Dalam hal ini kita dapat mencontoh Chili ya. Chili itu kondisinya hampir samalah dengan kita ya. Bahkan mereka mungkin lebih apa ya, kalau kita lihat dari sejarah gempa paling besar yang pernah tercatat sejarah itu ada di Chili tahun 1960. Itu kekuatannya 9,5 ya. Besar sekali ya. Dari skala paling tinggi itu kan 10 ya. Skala magnitudo itu. Dia 9,5 ya. Sangat dahsyat, dan itu diikuti oleh tsunami ketika itu. Nah, beberapa kali terjadi gempa besar ya. Nah, tetapi mereka belajar dari gempa-gempa yang sudah terjadi. Terakhir gempa besar terjadi di atas 8 juga, saya lupa sekitar tahun 2010 ya kan. Itu sangat sedikit korban, sangat sedikit kerugian jiwa. Nah, kemudian
dari laporan yang kita baca ya, ternyata pemerintah Chili itu ketat dia di dalam melakukan mitigasi prabencana struktural ya, struktural prabencana, sehingga ketika terjadi gempa besar tahun ya sekitar 2010 atau lebih sedikit itu ya, dengan kekuatan lebih dari 8, itu bangunan tidak ada yang rubuh, beda dengan sebelum-sebelumnya. Artinya dalam hal ini pemerintah Chili berhasil. Nah, kita harus bisa mencontoh. Ya, berarti ada bangunan yang roboh seperti Hotel Ambajang, kemudian ada beberapa bangunan lain yang waktu 2009 itu berarti bisa disimpulkan bahwasanya gedung itu tidak memenuhi standar. Bukan hanya Hotel Ambajang ya. Nah, perlu dijelaskan di sini ya. Setelah gempa 30 September 2009 itu kan yang paling terdampak itu Kota Padang, Pariaman dan sekitarnya ya. Nah, jadi pada bulan Oktober ya, atau akhir Oktober atau awal November, itu beberapa tim ahli bangunan dari Jepang yang dipimpin oleh Dr. Yoto Gozo datang ya, melakukan penyelidikan di Kota Padang dan Pariaman, meneliti bangunan-bangunan, gedung-gedung, terutama gedung yang besar yang hancur, yang rubuh ya kan. Nah, kemudian hasil dari penyelidikan mereka presentasikan di Balai Kota Padang pada bulan Desember. Kebetulan saya diundang oleh wali kota untuk hadir ketika itu. Nah, salah satu kesimpulan utama yang dipaparkan oleh Dr. Gozo dan timnya adalah bahwa bangunan yang rusak dan hancur akibat gempa 30 September 2009 di Padang dan Padang Pariaman adalah karena tidak memenuhi standar. Sebut sajalah ya kan, yang diteliti ya kan, termasuk Bapeda ya, kantor Bapeda, termasuk Samsat, termasuk gedung PU yang di Khatib Sulaiman. Seperti itu ya. Apa kesimpulan kita? Nah, silakanlah ya, kesimpulan sendiri ya kan. Nah, itu. Jadi orang membangun tapi tidak dipenuhinya standar bangunan. Padahal pada saat itu kan ada SNI 2002 ya. Artinya ketika tim ahli bangunan Jepang mempresentasikan di hasil penelitiannya itu, hasil penyelidikannya itu bulan Desember, itu yang ada kan SNI 2002. Dipenuhi saja 2002 itu sudah cukup. Apalagi sekarang kan SNI itu peraturan bangunan aman gempa itu kan direvisi ya, diperbaiki. Nah, jangankan dengan SNI yang sudah diperbaiki, dengan yang 2002 saja itu sudah cukup. Nah, saya itu terhadap paparan tim Iya. Berarti teman-teman yang engineer semua, baik itu yang mahasiswa maupun yang sarjana teknik ya, yang akan menjadi insinyur praktisi di lapangan nanti ya. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Badrul tadi, bahwasanya kita membangun sesuatu gedung itu mesti mengikuti standar SNI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan tentunya SNI ini bukan asal dibuat pemerintah ya, tapi ada penelitian, ada pengalaman sebelumnya begitu ya Pak Badrul ya. Gimana? Ya. Tapi ini ya, selain kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, terhadap pentingnya memenuhi peraturan bangunan aman gempa itu ya, kita juga harus melakukan pengawasan ya, bahkan untuk rumah tinggal saja itu perlu. Nah, ini perlu kami sampaikan di sini ya. Setahun sebelum pandemi kita kan 2020 ya, bulan masalah ya. Bulan Maret ya 2020. Nah, tahun 2019 ketika mahasiswa teknik sipil mengadakan
KKN tematik di Pariaman, ya, ditemukan ada bangunan, ya, bangunan baru, ya, itu tidak memenuhi standar, ya. Padahal di situ banyak kerusakan bangunan akibat gempa tahun 2009 yang lalu. Iya. Nah, jadi artinya apa? Ini artinya orang kan tidak karena tidak tahu atau bagaimana, ya kan? Nah, harusnya kalau dalam filosofi Minang itu kan alam tak kambang jadi hulu, ya. Iya, betul. Bangunannya hancur dulu akibat gempa 2009, ya kan, dia harus sadar bahwa bangunannya tidak kuat. Nah, kenapa dibangun tidak kuat lagi, ya? Sementara gempa itu berulang, ya kan? Iya. Nah, jadi masyarakat itu harus diberikan pencerahan. Nah, disinilah peran dari rekan-rekan yang bidang sipil nih terutama ini. Iya. Iya betul Pak. Teman-teman, saya nih anak-anak teman-teman sipil tentunya yang lebih kompeten ya di bidang gempa dan bangunan ini ya. Kita pun di bidang mechanical, Pak Badrul, saya kan mesin ya, mechanical. Kita juga mengconsider, memperhatikan faktor gempa ini, Pak Badrul. Jika kita membangun sebuah pipeline atau plant seperti pembangkit listrik, ya ada turbin di atasnya, ada boiler, kita tentu harus menerima informasi tentang seberapa besar gempa yang mungkin terjadi di area lokasi lokasi plan yang akan dibangun. Dihitung Pak, ya. Kita hitung. Ya, jadi orang ya tentu yang bagian teknik mesin pun ya tentu harus melakukan mitigasi juga ya. Bagaimana sebuah sarana yang sensitif ya terhadap gempa, ya jangan sampai kemudian menimbulkan ledakan, kebakaran, ya kan? Nah, pipa gas misalnya kan? Nah, bagaimana supaya kalau misalnya di daratan ya, di daratan ya, daerah ya atau lokasi yang dilalui oleh patahan primer ya, yang patahan semangku itu jangan ada bangunan ya, karena bisa hancur. Rel kereta api saja yang tebal itu bisa bengkok ya, bisa bengkok dibuatnya. Nah, jadi kita harus tahu ya, harus berkonsultasi dengan ahli geologi misalnya ya. Ini mana yang rekahan utama ya dari patahan semangku. Jangan sampai ada sarana yang sensitif di situ. Ya. Nah itu. Itu kira-kira. Iya Pak. Ini saya sharing di pengalaman di mendesain pembangkit ya di Muara Labuh itu. Kita sangat concern sekali dengan gempa ini. Jadi mendesain fondasinya, kemudian strukturalnya seberapa besar gitu ya. Jadi sangat kita perhatikan itu Pak Badrul. Teman-teman yang engineer yang lain tentu dalam dunia industri nanti tentu kita perlu mengconsider gempa ini. Kalau misalnya kita dari ujung ke ujung itu ring of fire ya, tentu tantangan sendiri buat insinyur-insinyur Indonesia, khususnya Fakultas Teknik ini Universitas Andalas ini yang akan berkiprah di dunia industri. Tentu ini juga menjadi concern untuk mendesain dan menjadi tanggung jawab moral sebagai insinyur membangun fasilitas itu. Oke Pak Badrul. Pak, untuk mahasiswa nih Pak ya, mahasiswa dan yang fresh graduate Pak Badrul yang akan mensupervisi atau yang mendesain nanti Pak Badrul. Kira-kira untuk yang gempa ini teori-teori apa aja yang perlu dikuasai Pak Badrul? Kira-kira Pak Badrul. Ini teman-teman ini akan tanggung jawab nanti Pak Badrul. Ya, sebetulnya untuk mahasiswa atau yang sudah tamat, bahan yang dipelajari di semester 2
yang sekarang namanya pengantar ilmu geologi, dulu namanya geologi rekayasa, ya. Itu sebetulnya sudah cukup, ya. Tinggal diulang-ulang lagi saja, ya, ditambah dengan ya ilmu-ilmu baru, bacaan-bacaan baru, ya, literatur baru, ya. Terutama kalau kita misalnya bekerja di Sumatera misalnya, ya, Sumatera Barat, nah tentu kita harus tahu betul potensi bencana, khususnya gempa dan tsunami tadi, ya. Nah, kalau kita bekerja di Kalimantan, lain lagi, itu lebih santai kalau di Kalimantan, karena potensi gempanya sangat kecil, ya kan, dapat diabaikan. Baik, teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom chat, atau kalau mau yang bicara langsung ya silakan. Saya panggil Pak Uda Abrar, silakan Uda Abrar. Daemil, tadi katanya dapat GoPay untuk 2 orang, Daemil yang nanya. Iya. Iya, GoPay. Ya silakan, ada GoPay dari Uda Abrar. Wah. Nah, bisa kita arrange lah itu. Iya. Terima kasih udah Emil, terima kasih Pak Badrul. Yang pertama kita sampaikan bahagia sekali, bangga sekali kami bisa kuliahi oleh Pak Badrul malam ini. Mungkin banyak sekali kawan-kawan yang belum kuliah langsung dengan Pak Badrul walaupun kenal Pak Badrul gitu ya. Jurusan apa dulu nih? Saya elektro Pak, 97 Pak. 97 ya. Ya. Yang pertama kita patut bersyukur bahwasanya semua insan di K2 tentu insan akademis ya. Setidaknya kalau sudah pernah kuliah di teknik tentu minimal S1 ya. Istilahnya bisa jadi, tadi disampaikan bisa jadi agent lah yang dibilang Pak Emil tadi ya Pak, untuk bisa sosialisasi dan lain-lain ke masyarakat untuk bisa edukasi. Yang kedua, dalam situasi seperti ini memang kita mengadakan diskusinya tematik sehubungan dengan ada kejadian juga di Pasaman kemarin. Kita berharap ada sisi keilmuan juga yang bisa kita share kepada para alumni dan masyarakat umumnya untuk pendewasaan juga menyikapi mengenai kejadian gempa ini. Jadi kalau masalah bantuan tadi sudah disampaikan Pak Sekum juga, kita juga sudah menyiapkan untuk pengiriman bantuan. Nah ini kita juga dalam sisi keilmuan kita mesti tularkan juga kepada masyarakat luas. Yang ketiga, pertanyaan satu Pak Badrul, kan ya. Kalau misalnya di akademis di quote kita belajar biasanya, if you cannot measure it, you cannot manage it, gitu ya Pak. Jadi tadi yang saya garis bawahi satu, Pak Badrul sampaikan ada pergeseran lempeng bumi itu 7 cm per tahun gitu ya Pak, yang di garis kuning barangkali pergeserannya barangkali ya Pak, yang di laut. Yang itu yang 6 sampai 7 cm itu di tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia. Kalau yang di darat itu antara 9 sampai 23 mm per tahun. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi yang terpikirkan Pak, apakah tidak bisa kita lakukan itu lebih dini Pak? Saya membayangkan pergeseran 7 cm, misalnya 7 cm tadi itu Pak, itu seperti menarik tali busur gitu Pak. Makin lama itu lentingannya nanti akan makin parah gitu Pak. Sehingga ketika lebih dini kita bisa tahu, barangkali kita bisa lakukan mitigasi di awal dengan didahului ledakannya gitu Pak. Artinya di mana pergeseran yang memungkinkan nanti titik yang akan ditentukan untuk kita lakukan di situ ledakan, sehingga lentingan busurnya nggak makin panjang tiap tahunnya gitu Pak. Barangkali akan terjadi juga
gempa, tapi tentu tidak separah yang terjadi jika itu dibiarkan. Nah, memungkinkan kalau itu kita lakukan, walaupun itu misalnya di dalam kedalaman 10 km di permukaan bumi, Pak. Tapi tentu saja teknologi macam-macam ya, Pak. Kita juga nonton Armageddon dan lain-lain, mereka lakukan itu ya. Ya barangkali ada juga yang bisa kita lakukan dengan rekayasa. Namanya teknik ini ya tentu tidak hanya membaca mitigasinya itu tidak yang setelah gempanya saja ya, tapi sebelum terjadinya itu kalau bisa ada yang bisa kita lakukan juga, Pak, meminimalisir terjadi gempa yang lebih besar ya, lakukan itu di awal. Barangkali gitu Pak Badrul, barangkali sedikit bisa penjelasan Pak. Terima kasih Pak Badrul, Pak Emil. Ya Pak. Iya Pak. Pak Badrul, silakan Pak Badrul. Ya, kalau ya dengan pertanyaan tadi, kalau kita bisa melakukan itu tentu baik ya. Artinya kita bisa menentukan di mana titik terjadinya akumulasi energi itu, baik akibat subduksi ataupun pergeseran mendatar di darat ya. Nah, kalau kita tahu itu ya, mungkin bisa kita lakukan ya. Artinya energi yang terkumpul itu kan luar biasa. Kalau bisa dikonversikan kepada listrik ya, bisa mungkin menerangi bumi ini ya selama 10 tahun mungkin atau lebih ya kan. Nah, tapi persoalannya itu yang pertama, kita tidak tahu di mana ya, misalnya kita bicara tentang segmen tadi. Kalau di laut ya kan ada segmen Siberut, ada segmen Sipora Bagai. Nah, satu segmen itu luasnya sangat besar itu ya. Pusat gempa bisa terjadi di mana saja di dalam segmen itu ya. Jarak dari ujung ke ujung segmen itu bisa puluhan kilometer, ya kan? Puluhan kilometer barat timur, puluhan kilometer utara selatan, misalnya seperti itu, ya. Nah, di darat juga begitu, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika misalnya kedalaman tempat yang mungkin yang akan patah karena di situ terakumulasi energi, misalnya 30 km. Bagaimana kita mengebor sampai 30 km? Ya. Nah, itu jadi artinya itu sangat-sangat sulit ya. Tapi pertanyaannya bagus ya. Artinya bagaimana kalau kita bisa tahu tempatnya, lalu bisa kita konversikan energinya, dahsyat itu. Karena satu gempa 6 kekuatannya, magnitudonya 6 saja, itu mungkin lebih besar dari bukan lebih besar lagi, sangat-sangat besar. Saya lupa angkanya, berkali-kali dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ya, sangat dahsyat itu. Bisa membuat listrik yang bisa menerangi seluruh bumi ini mungkin selama 10 tahun atau lebih mungkin. Nah, seperti itu. Nah, bagus ya. Oke, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Badrul dan udah Abrar. Silakan teman-teman yang lain, mumpung kita masih ada waktu, kita kasih waktu 5 menit lagi. Ini udah lebih 1 jam. Kita agendakan 1 jam. Tapi ini saking kita menghayati penjelasan dari Pak Badrul, kita terlewatkan waktunya nih, lebih 1 jam. Ya, silakan teman-teman kalau ada. Saya yakin topiknya ini sangat menjadi konsen kita semua ya, kita mengenai gempa ini ya. Kita harus paham betul lah ini gempa, dan kita tidak mudah termakan isu-isu yang tidak perlu kita ambil pusing. Ya, ada teman-teman lagi yang bertanya? Ya, malam ini mumpung kita masih ada waktu, kita menindaklanjuti sumbangan dari Katua itu. Kita kalau ada teman-teman yang mau menyumbang melalui Katua untuk donasi gempa Pasaman, silahkan dikirim ke rekening di Katua ya. Nanti saya bisa share flyernya di kolom chat ya.
sehingga bisa sedikit membantu teman-teman yang di masyarakat yang di Pasaman korban gempa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan yang mau didiskusikan, bisa ada closing statement, Pak. Oh, ini ada pertanyaan dari Uda Rida Satria nih, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir ya. Apakah selain stres rilis gempa juga mengakibatkan penambahan stres baru, Pak Badrul? Ya, jadi selagi terjadi gerakan batuan ya, seperti di daratan, patahan semangku atau sesar semangku itu terus bergerak dengan kecepatan ya antara 9 sampai 23 mm per tahun ya. Nah, itu akan terjadi terus ya, dan sebuah gempa terjadi ya, gempa utama ya, maka akan diikuti oleh gempa-gempa susulan sampai energinya habis ya, yang sudah berakumulasi sebelumnya itu habis, lalu akan timbul lagi ya, akan dikumpulkan lagi energi baru seperti itu. Baik, terima kasih Pak Badrul. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita ada pertanyaan Pak Muhardi, silakan Pak Muhardi. Ya, terima kasih moderator. Ya. Assalamualaikum Pak Badrul. Ya, waalaikumsalam Pak Muhardi. Masih ingat saya Pak? Masih. Alhamdulillah. Sipil, menarik Pak. Ya. Sipil atau mesin itu loh Pak? Saya sipil Pak. Sipil, ya. Sekarang saya di Undri, angkatan 91. Oh, 91 ya. Suaminya Yulia yang Yulia, kawannya Pak Badrul di Facebook. Di Facebook. Baik, menarik yang disampaikan sama Pak Badrul, bahwasanya saya juga di Undri ngajar juga yang disampaikan sama Pak Badrul. Mungkin kalau boleh mungkin saya menambahkan sedikit. Boleh saya share screen mungkin? Boleh. Share screen-nya? Ya, silakan Pak. Ini masih di disable. Oh, masih di disable sebentar. Ya. Mungkin dia lebih menjelaskan karena saya baru membaca mengenai gempa yang di Pasaman. Silakan Pak. Udah ya. Oke. Mungkin saya share ini dulu ya. Kelihatan ya Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Bentar. Nah, ini yang disampaikan sama Pak Badrul sebelumnya. Yang ini hanya ingin menambahkan ya Pak Badrul ya, untuk lebih jelasnya, karena saya punya slide untuk yang seperti ini ya. Inilah yang Pak Badrul bilang, ini batas yang tadi megatrust yang di sini itu ya aktif. Kemudian ini adalah Sumatran Fault ya. Dari yang di Pasaman itu adalah salah satu rangkaian yang di Sumatran Fault. Saya baru baca laporan dari BMKG bahwasanya tadinya itu diperkirakan itu sambungan dari sesarnya Siano ya, tetapi tidak sama gitu dengan yang sesar yang sudah diketahui. Karena yang terjadi yang sekarang di Pasaman itu adalah patahan atau sesarnya baru ya, faultnya baru gitu. Mereka menyebutnya sesarnya Talamau karena berada di kaki Gunung Talamau. Nah, itu perlu ada penelitian lebih lanjut yang terkait dengan gempa yang ada di Pasaman itu. Jadi memang kalau saya lihat dari peta geologi itu bahwasanya daerah Pasaman itu sampai ke Sumatera Utara itu banyak sekali sesar-sesar yang tadi yang disebutkan sama Pak Badrul di sori-sori gitu, yang gempa-gempa yang terjadi di daratan ini banyak sekali ininya, patahan-patahan di sini yang termasuk yang Ngare Siano itu adalah salah satu
Great Sumatran Fault. Ya, sesarnya itu dia ada yang naik, ada yang turun kan gitu. Nah ini ingin hanya menambahkan aja mungkin untuk dalam pembahasan dari Pak Badrul tadi bahwasanya yang Sumatran yang yang subduction itu yang kita sebut ini ya, itu kalau kita gambarkan di seperti ini yang di Sumatran faultnya, yang ini yang di daerah yang di lautnya ya. Mungkin saya share lagi. Kalau kita lihat di Indonesia itu gempa itu sudah begini nih. Jadi kalau kita lihat itu gempanya itu udah kalau yang itu udah banyak sekali ya. Yang tadi yang Pak Badrul jelaskan itu yang 5 cm per tahun itu 5 sampai 6 cm berada di sini. Iya. Nah, itu udah banyak itu ya. Makanya di Kalimantan itu yang kalau nggak mau goyang-goyang malam gitu di Kalimantan lah kita tinggalnya ya. Tapi bencana banjirnya juga lebih berbahaya juga, seperti yang saya tinggal di Pekanbaru, yang ini kan daerah banjir ini apanya. Iya. Kemudian di slide ini kalau kita lihat ini gempa yang sudah direcord ya di kita ya 1973 sampai 2012 itu gempa itu udah penuh di pulau-pulau yang tadi yang disebut dengan Ring of Fire ya. Oke. Ya, jadi itu aja Pak Badrul, Emil untuk tambahan supaya kita lebih mantap lagi ini. Terima kasih Pak Mahdi, tambahan slide-nya warna merah-merah tadi ya. Merah-merah. Merah-merah. Oke Pak, saya kira cukup malam ini, udah lebih 1 jam, 1 jam 10 menit. Perlu closing statement Pak Badrul? Ya, baik. Jadi kita sudah tadi sudah lihat bahwa Sumatera Barat ya itu kan daerah rawan gempa yang berasal dari Megatrust Mentawai dan Sesar Semangku ya. Nah, tetapi ini tidak perlu ditakuti ya, perlu diwaspadai tapi tidak perlu ditakuti ya. Jadi yang penting itu adalah mitigasi, terutama mitigasi prabencana ya. Kita mengenal istilah di dalam kesehatan kan, lebih bagus merawat daripada mengobati. Nah, artinya lebih bagus mitigasi prabencana dibandingkan dengan menyiapkan diri untuk tanggap darurat. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, di dalam mitigasi prabencana itu, menurut saya porsi fisiknya itu harus lebih besar. Karena selama ini yang menimbulkan kerugian, terutama kerugian jiwa, itu adalah bangunan yang hancur. Ya, bukan menyangkut fisik, struktur, ya kan. Nah, dan tadi sudah disebutkan contohlah Chili. Karena kalau kita mencontoh Jepang, mungkin Jepang kaya, ya kan. Nah, Chili kan sama-sama negara yang kondisinya samalah dengan kita kurang lebih ya. Bahkan mereka mungkin lebih parah lagi. Tapi mereka berhasil melakukan mitigasi prabencana ya, terutama struktural ya, sehingga ketika gempa besar terjadi mereka tidak ada bangunannya yang rubuh. Nah, itu. Jadi sekali lagi gempa walaupun dia susah untuk diprediksi ya, tetapi kita harus melakukan mitigasi dengan baik. Ya. Begitu kira-kira, Mil. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Badrul atas pemaparan materinya atas kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Pak Badrul, akademisi dan pakar gempa yang menjadi rujukan kita semua, ya, baik dari pemerintah, akademisi, ya, dengan harapan bisa memberikan pencerahan dan meningkatkan kesadaran kita akan gempa dan mitigasinya, gitu ya. Jadi saya kira cukup malam ini. Terima kasih banyak Pak Badrul sekali lagi dan teman-teman yang hadir malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Badrul. Kita tutup acara kita. Ini acara ini udah otomatis live di YouTube. Nanti teman-teman kalau
mau nonton ulang, silahkan nonton ulang di channel Ethos Energy Continuous Learning. Ya, oke. Terima kasih banyak. Kita tutup acara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Badrul, Waalaikumsalam Emil, warahmatullahi wabarakatuh. kawan-kawan Ketua Institut.